Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 54 akan mempresentasikan usaha bisnis pada kelompok kami. Dalam presentasi ini kami mengambil 4 topik. Yang pertama profil bisnis, kedua rumusan masalah dan gagasan solusi, ketiga value proposition, keempat prototype solusi. Usaha yang kami pilih pada kelompok kami yaitu seri salon yang dapat dilihat pada gambar berikut. Profil usahanya dibuka dari pukul 8 sampai 9 malam, berada di Gelora, Kecamatan Bagan Sinembak, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Berdiri sejak 2017 dan didirikan oleh ownernya sendiri yaitu Sari, usaha privat yang bersifat profit atau jasa, dijalankan bersama Adi dan beberapa karyawan kerja, dan banyak dikunjungi oleh wanita yang berusia 20 hingga 50 tahunan dan banyak berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Layanan jasa yang diberikan salon yaitu perawatan rambut, penataan rambut, perawatan tubuh dan muka. Salon juga menyediakan beberapa souvenir lain seperti alat make up, kutek, vitamin rambut, cat rambut, dan lain-lain. Rumusan masalah yang pertama hanya dikenal oleh masyarakat sekitar daerahnya. Yang kedua, catatan pemasukan data stok bahan yang sebenarnya masih dilakukan secara manual. Ketiga, metode pembayaran masih secara kontan atau cash. Keempat, adanya ketakutan kata fiksi karena pandemik. Kelima, tidak ada sistem booking tempat. Keenam, lingkungan masyarakat belum diberikan pemahaman tentang teknologi. Gagasan solusi media sosial, mendaftar usaha pada media sosial, membuat postingan, memberikan nomor kontak pada media sosial, upaya customer relationship manager secara digital. Aplikasi, membuat program aplikasi, mendaftarkan pembayaran digital, membuat promo menarik, data konsumen terdapat tercatat, booking slot dengan mudah. Website salon, memberikan informasi tentang produk salon, memberikan informasi tentang layanan jasa salon. Tujuan, meningkatkan wilayah pasar setidaknya 10-15% dari wilayah awal dalam 6 bulan mendatang sebagai target. Meningkatkan 100% efisiensi waktu dalam mengatur booking pemilihan. Menambahkan pemasukan jasa 10 kali lipat dari pemasukan sebelumnya. Meningkatkan 50% ketertarikan masyarakat untuk menggunakan jasa. Profil target market demografi untuk wanita, pelajar, atau remaja usia 15-25 tahun, ibu rumah tangga usia 26-40 tahun, ekonomi mid class. Psikografik ingin tampil menarik, cantik, dan trendy. Untuk demografi, anak-anak usia 4-14 tahun, ekonomi mid class. Psikografi ingin tampil menarik, cakep, trendy, dan senang bermain. Geografinya Rokan Hilir. Berikut value proposition dari wanita, pelajar, remaja usia 15-25 tahun dan ibu rumah tangga usia 20-60 tahun, 40 tahun. Berdasarkan gambar tersebut dilihat dari sisi customer-nya. Customer diprioritaskan pergi ke salon untuk potong rambut saja dan beberapa hal lainnya. Lalu pains-nya, customer selalu merasa hasil treatment kurang baik pada salon dan beberapa hal seperti antrian dan lain-lain. Lalu gains-nya, terkadang customer sangat ingin mudah dalam konsultasi sebagai prioritasnya. Lalu plan daily fares yang dapat diberikan salon untuk memenuhi pains-nya yaitu membuat video advertising, testimoni supaya konsumen yakin dengan treatmentnya. Lalu brand creators-nya dapat membuat website dan mobile app salon, dan tentu terdapat produk dan service yang harus diberikan oleh salon yaitu diutamakan potong rambut. Value proposition untuk anak-anak usia 4-14 tahun, penjelasan prioritas sama dengan sebelumnya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil rancangan prototipe dari kami kepada seri salon, sehingga aplikasi ini dapat membantu para konsumen untuk mengeksplor apa saja sih yang ditawarkan oleh seri salon dari segi pelayanan dan produknya. Kemudian konsumen juga dapat dimudahkan dari segi operasional, mereka dapat melakukan booking secara online, membayar secara online, kemudian mereka juga dapat berkonsultasi dari segi video yang dipublish di sini, kemudian mereka dapat diyakinkan dengan testimoni yang ada pada aplikasi ini, serta juga mereka dapat melakukan telebeauty dari sini ya, jadi mereka bisa konsultasi secara live. Nah, semuanya dapat direkap dalam aplikasi ini. Kemudian juga pastinya mobile app ini membantu pemilik salon untuk tetap stay in touch dengan konsumen, karena tentunya biodata dan kontak konsumen itu pasti tercatat dalam aplikasi ini, sehingga mereka dapat menerapkan customer relationship management, karena konsumen akan selalu diingatkan ya dengan notifikasi yang ada. Kemudian sini juga ada kan saldo dan poin yang mereka peroleh di dalam aplikasi ini yang akan mereka terus pakai. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi seri salon. Jika mereka adalah pengguna baru, maka mereka bisa mendaftar, dan jika mereka sudah memiliki akun sebelumnya, mereka bisa langsung login atau masuk. Nah, ini beberapa tampilan awal yang akan menarik bagi pembaca. Baik, selanjutnya jika mereka memilih untuk masuk karena sudah memiliki akun, mereka bisa masuk melalui email atau nomor HP terdaftar. Kemudian
tentunya membutuhkan password yang telah konsumen buat. Nah, jika mereka kiranya lupa pada password yang telah dibuat sebelumnya, mereka dapat mengklik lupa password dan membuat ulang password dan mengkonfirmasi password baru sehingga mereka benar-benar bisa masuk kembali. Nah, jika mereka telah mengisi, mereka tinggal memilih masuk dan akan masuk ke tampilan utama seri salon. Baik, jadi ini merupakan tampilan awal dari seri salon. Nah, di sini ada beberapa seperti home, rambut, wajah, tubuh, dan lain sebagainya. Nah, di sini di paling pojok kanan atas ada fitur akun. Nah, di fitur akun ini konsumen dapat masuk dan mengganti nih profil-profil mereka dari segi identitas, kemudian display picture, dan di sini tentu ada settingan untuk akun pribadi mereka. Kemudian di sini juga ada fitur notifikasi yang kemudian dapat memberitahu konsumen mengenai misalkan promo apa aja, kemudian ada pelayanan baru nih, ada produk baru. Nah, mereka dapat ternotifikasi dengan baik. Kemudian misalkan ada e-voucher apa nih, nah di sini bisa dilihat di notifikasi. Nah, kemudian di sini ada semacam kalimat advertising, misalkan dapatkan seri gift voucher hingga 40% di sini untuk kamu dan orang terkasihmu. Nah, mereka dapat mengklik dan akan tertuju kepada gift voucher tersebut sehingga mereka dapat langsung melakukan purchase voucher gitu. Kemudian selanjutnya ada tampilan untuk promo-promo apa aja nih sehingga mereka langsung dapat attracted gitu dengan promo-promo yang ada dan melakukan transaksi di salon. Nah, kemudian konsumen dapat memencet di sini slide bar untuk melakukan next atau previous, karena di sini ada berbagai macam promo. Jika mereka klik, mereka akan masuk ke tampilan bagian tersendiri di dalam promo itu. Di sini konsumen memiliki akses untuk mengisi saldo seri salon dan juga mendapatkan poin dari purchase yang mereka telah lakukan. Sehingga di sini akan membantu pemilik untuk tetap mengupayakan konsumen tetap aktif nih di dalam kegiatan seri salon. Dan kemudian di sini ada bagian recommended things, misalkan best recommended itu potong rambut. Di sini paling laku adalah potong rambut. Kemudian ada produk best seller. Di sini misalkan ada L'Oreal Hair Tonic. Nah, jika di slide bar itu ada berbagai macam produk yang banyak dibeli sehingga rekomendasi nih bagi konsumen. Nah, misalkan ingin konsultasi, silakan memencet bagian ingin konsultasi ini. Nah, jika konsumen mengklik bagian-bagian tertentu, mereka akan dibawa ke halaman-halaman yang membahas di bagian itu sendiri. Selanjutnya, nah ini adalah bagian payment. Misalkan tadi konsumen memencet fitur bayar di sini, mereka akan tertuju pada halaman ini. Di sini mereka dapat scan barcode pada salon untuk membayar tanpa cash, jadi mereka langsung mentransfer dari saldo. Kemudian di sini ada tertera informasi saldo dan poinnya, dan mereka juga bisa menggunakan M-Banking, ShopeePay, dan loyalty code untuk membayar. Dan M-Banking kan ada berbagai macam, misalkan BCA, Mandiri, dan sebagainya. Nah, mereka juga terhubung nih dengan ShopeePay. Berhubung ShopeePay, kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali bisnis yang menggunakan ShopeePay untuk pembayaran. Nah, loyalty code adalah kode keanggotaan. Kalau misalkan mereka aktif nih, akan ada kode-kode yang mereka miliki nih untuk membayar sehingga mereka bisa mendapatkan diskon. Nah, selanjutnya di bagian pelayanan itu sendiri, dari rambut, wajah, dan sebagainya, di dalamnya itu fiturnya seperti ini halamannya. Misalkan ada pelayanan potong, cat, cuci dan blow, smoothing, tata rambut, rebonding, dan lain sebagainya. Nih, konsumen masih bisa slide next, sehingga mereka tuh bisa mengeksplor sendiri nih apa aja yang ditawarkan seri salon mengenai pelayanan rambut. Nah, misalkan ini untuk wajah, tubuh, nah, dan untuk kuku juga demikian. Nah, untuk produk ini mereka bisa juga mengeksplornya apa aja produk kecantikan yang berhubungan dengan rambut, tubuh, wajah, dan lain sebagainya di bagian halaman produk. Nah, konsumen juga dapat melakukan pencarian di baris ini, ya kan? Mereka bisa mencari nih produk apa ya yang ingin dibeli. Oh, kemarin saya ingin beli catokan misalnya, silakan dicari di sini. Kemudian kategori-kategori, misalkan kategori catokan, kategori shampoo, kategori hair tonic atau facial mask, silakan difilter saja dari sini. Kemudian diurutkan. Di sini konsumen bisa mengurutkan nih, misalkan ingin mencari produk dari segi harga paling murah, silakan diurutkan dari fitur ini. Kemudian filter, konsumen bisa filter nih mana-mana saja yang ingin produknya mereka cari. Misalkan mereka filter dari yang paling sering mereka kunjungi, nah silakan dari filter ini. Selanjutnya mereka bisa mengecek kembali produk-produk itu di dalam keranjang mereka sebelum mereka check out dan bayar secara online. Nah, misalkan mereka ingin melakukan booking dari mobile aplikasi. Di sini selain fitur-fitur tadi, ini adalah fitur-fitur tambahan atau fitur lanjutan. Di sini misalkan yang booking. Misalkan mereka ingin booking potong rambut. Nah, pada halaman potong rambut itu akan ada beberapa model yang ditawarkan secara lengkap. Kemudian akan ada juga foto-fotonya. Misalkan bob itu seperti apa. Mereka ingin booking untuk potong rambut. Kemudian oh ya saya mau yang bob. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai best recommended model rambut yang cocok nih buat mereka. Jadi mereka bisa melihat, oh si bob itu sedang trending, sehingga mereka bisa memilih sesuai dengan tren yang sedang ada dan sesuai dengan minat mereka.
Nah, di sini pun juga dilengkapi dengan review dan testimoni dari pengunjung lain atau konsumen lain berupa foto maupun video maupun screenshot chat, sehingga konsumen dapat merasa lebih yakin untuk booking potong rambut dan juga memilih beberapa style yang mereka mau. Nah, jika mereka sudah memilih, maka mereka bisa mengklik pilih dan booking sekarang. Setelah mengklik booking sekarang, mereka akan dibawa ke halaman kalender dan juga jam. Nah, jadi misalkan mereka ingin booking di tanggal 13. Nah, mereka akan memilih tanggal 13 dengan mengklik 13. Nah, di sini diketahui bahwa cuma 1 minggu itu sedang penuh. Nah, maka warnanya abu-abu. Nah, jadi mereka memilih untuk menyalon di tanggal 13 di hari Senin. Misalkan mereka bisa memilih nih di tanggal 13 jam 11.15 dan mereka bisa memilih saya ingin di bagian mana kursinya. Misalnya saya pilih di kursi 10 dan mereka bisa langsung book di sini. Nah, ini untuk salon anak karena di sini juga menawarkan salon anak, sehingga fitur salon anak di halaman ini adalah khusus untuk bagian anak-anak. Nah, mereka bisa select ke next atau previous untuk melihat pelayanan-pelayanan tersebut. Selanjutnya ini yang menarik, yaitu promo dikhususkan di halaman ini. Promo, jadi yang di awal tadi di halaman home itu kan ada beberapa promo, dan jika mereka mengklik itu mereka akan langsung tertuju ke halaman promo ini. Mereka bisa lihat di Instagram tentunya. Nanti akan dijelaskan di akhir mengenai promo-promo di Instagram, dan itu berhubungan juga dengan di aplikasi dan di web ya, karena semuanya terhubung. Dan Instagram itu membantu karena kan kita tahu bahwa sekarang Instagram itu merupakan salah satu sosial media yang paling banyak diakses baik di kalangan anak muda, kalangan orang tua, kalangan anak-anak. Nah, ini adalah bagian konsultasi, jadi konsumen bisa menonton ini tutorial cat rambut, atau mungkin ada review berupa video mengenai produk-produk, salah satu produk yang lagi trending. Kemudian mereka juga bisa mendaftarkan telebeauty. Jadi telebeauty di sini mereka bisa mendaftar dengan memasukkan nama, kebutuhannya, misalkan ingin konsultasi mengenai facial treatment, kemudian memasukkan nomor HP, metode pembayaran, dan memasukkan tanggal dan waktu yang mereka inginkan untuk melakukan konsultasi tersebut. Nah, konsultasi ini perlu diketahui bahwa mereka akan melakukannya dengan Zoom meeting gitu. Jadi setelah mereka mengisi ini, mereka akan diberikan suatu link ya, link email yang kemudian akan diberikan informasi mengenai link Zoom. Kemudian juga kira-kira jika ingin mengganti jadwal itu bisa melalui email tersebut, dan karyawan seri salon tentu akan melayani mereka dengan baik. Nah, di bagian kontak ini lengkap supaya konsumen tahu kontak seri salon itu bisa kemana saja. Nah, di sini konsumen dapat memberikan review atau testimonial dengan mengetiknya di bagian ini, dan mungkin mereka ingin mengupload video mengenai testimoni secara langsung, silakan juga di-upload di sini, sehingga hasil review atau testimoni ini akan masuk ke dalam review di bagian fitur-fitur pemesanan booking. Nah, di sini akan masuk ke bagian review dan testimoni. Misalkan mereka mengkomen tentang facial treatment, maka akan masuk ke menu facial treatment. Nah, jadi mereka bisa langsung mengirimkannya di sini. Oke, sekian dari mobile app. Nah, tentu mobile app ini akan terhubung juga dengan web. Ya, jadi di mobile app ini mungkin lebih lengkap daripada web. Nah, sehingga konsumen akan lebih banyak menggunakan mobile app, karena mobile app kan lebih mudah untuk diakses, tinggal di-download dan digunakan daripada web harus membuka di browser. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototype dari website Sari Salon, di mana website Sari Salon secara gambaran besar memiliki 4 halaman, yaitu profil Sari Salon, produk dari Sari Salonnya, layanan, serta kontak yang dapat dihubungi. Untuk halaman utama di sini hanya gambar besar tampilan awal tentang salonnya, dan disediakan juga link aplikasinya untuk di-download di mobile dan dapat digunakan, di mana fitur-fiturnya lebih lengkap di aplikasi, sedangkan di website hanya menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan Sari Salon. Contohnya yang pertama itu di bagian tentang kami. Di sini kami mendesain untuk pemilik Sari Salon akan menjelaskan profilnya sendiri dan memberikan link mobile app-nya. Untuk ini kami menyediakan list-list produk yang bakal disediain sama Sari Salonnya, dan di pelayanan yang dapat disajikan di Sari Salon. Sama terakhir, kontak-kontak yang dapat dihubungi ketika ingin mendapatkan produk atau pelayanan dari Sari Salon. Untuk fitur-fitur saya bilang tadi, dapat mendownload aplikasi mobile app-nya di Play Store atau App Store, dan untuk pembayarannya itu langsung dari aplikasinya. Untuk konten IG yang akan dibuat itu, yang pertama ada mengenai daftar layanan perawatan, di mana di sini untuk daftarnya itu ada daftar perawatan untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Untuk wanita dewasa di sini ada perawatan rambut dan perawatan tubuh. Untuk jenis perawatannya dapat dilihat pada tampilan layar. Kemudian untuk perawatan anak-anak itu digabung, yaitu hanya perawatan aja yang mencakup pada jenis
dari perawatan yang diberikan, yang dapat dilihat pada layar. Kemudian yang kedua itu ada disediakan berupa giveaway. Di sini untuk giveaway-nya itu berupa voucher dari treatment yang diberikan oleh salon sendiri, di mana untuk vouchernya itu dikategorikan menjadi dua, yaitu voucher untuk non-member dan juga voucher untuk member. Dan untuk persyaratan dari voucher ini juga ada, yaitu minimal order 150.000 per vouchernya. Lalu untuk promo-promo yang diberikan pada salon ini, seperti contohnya ada promo untuk wedding dan juga promo untuk diskon Natal. Selanjutnya yaitu pada Sari Salon menyediakan special treatment seperti telebeauty yang berlaku untuk semua jenis perawatan. Telebeauty itu merupakan pelayanan yang dilakukan di rumah sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Selanjutnya, selain itu, ketika ada pelanggan yang sudah melakukan perawatan di Sari Salon, maka pemilik melakukan review pada hasil perawatannya dan customer akan mengatakan bagaimana review yang dirasakannya, sehingga Sari Salon dapat mencatatnya dan membuatnya ke dalam konten. Selanjutnya, kami juga menyediakan tips-tips yang bisa dilakukan untuk jenis perawatan, seperti contohnya pada perawatan rambut yang dapat dilakukan dengan rutin mengkonsumsi 5 makanan seperti telur, bayam, brokoli, teh hijau, dan oatmeal.